Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, saya Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong ingin membagikan satu refleksi yang sederhana, judulnya adalah Tak Pernah Kalah. Refleksi ini saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 58. Silahkan dicatat. 1 Korintus bab 15 ayat 58. Bunyinya demikian. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk membantu para sahabat mengerti refleksi ini dengan cepat, maka saya akan membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua bagian isi, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Pada bagian pengantar, saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang diajarkan oleh orang tuamu supaya kamu itu tidak menjadi pribadi yang mudah kalah? Saya yakin orang tua kita sudah memberikan kata-kata yang bijak, prinsip-prinsip hidup, bagaimana membentuk karakter dan pribadi kita supaya tidak mudah menjadi orang yang kalah. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang pemenang? Ketika kita gagal, kita bangkit lagi. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Itu yang pertama. Apa yang diajarkan oleh orang tuamu berkaitan dengan hal ini? Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah, apa yang sudah kamu pelajari dan apa yang sudah kamu alami di dalam hidup ini, sehingga kemudian pada akhirnya kamu mengatakan, saya ini tidak mau menjadi pribadi yang mudah kalah, tapi saya mau menjadi pribadi pemenang. Saya kira pengalamanmu, apa yang sudah kamu pelajari juga akhirnya memberikan satu kata-kata bijaksana atau prinsip-prinsip hidup yang sekarang ini kamu pegang, sehingga kamu benar-benar menjadi seorang pemenang. Itu yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, ini tentu bagi orang tua atau siapa saja yang mendidik atau mengajar seseorang. Pertanyaan adalah, apa yang sudah kamu berikan kepada generasi berikutnya? Apa yang kamu berikan kepada anak-anak yang kamu didik supaya mereka tidak menjadi pribadi yang mudah kalah? Saya kira sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik atau pengajar, kita juga ingin mewariskan kata-kata bijaksana, prinsip-prinsip hidup supaya anak-anak kita, generasi berikutnya, mereka yang kita didik itu benar-benar menjadi pribadi yang tidak mudah kalah. Nah, itu sebagai pengantar 3 pertanyaan, saya kira sangat jelas. Nah, sekarang pada bagian isi, ada 3 hal yang ingin saya katakan, tentu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Santo Paulus. Yang pertama tadi dikatakan adalah, berdirilah dengan teguh, jangan goyah. Saya kira pesan ini sangat kuat, apalagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita ini harus benar-benar bisa menjadi pribadi yang berkarakter, atau menjadi murid-murid Kristus yang berkarakter. Dan salah satu bukti bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang berkarakter adalah kita itu pribadinya teguh. Maka dikatakan oleh Santo Paulus tadi adalah, berdirilah dengan teguh, jangan goyah. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh mudah takut atau khawatir atau gelisah atau ragu. Tapi yang diminta oleh Santo Paulus adalah
Kita harus berdiri dengan teguh dan jangan goyah. Lalu yang kedua yang dikatakan adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, berkaitan dengan poin yang kedua ini yang mau saya katakan adalah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi talenta, kita diberi karunia oleh Tuhan, sehingga adanya talenta, karunia itu mendorong kita untuk ambil bagian, memberikan kontribusi di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Konkretnya bagaimana? Konkretnya adalah kita harus aktif atau terlibat aktif, berpartisipasi di dalam pelayanan gereja. Jangan sampai kita sebagai pengikut Tuhan Yesus lalu menjadi bagian dari komunitas, bagian dari persekutuan, bagian dari gereja, kita sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam gereja kita. Kita harus benar-benar didorong supaya kita bisa ambil bagian dalam salah satu pelayanan di dalam gereja, atau yang disebut oleh Santo Paulus dalam pesannya tadi adalah kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya kira ketika Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita karunia, ada tujuan yang hendak diberikan, yaitu supaya kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu poin yang ketiga yang dikatakan adalah dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini poin yang akhirnya kita dapatkan. Ternyata ketika kita tidak berpikir tentang diri kita sendiri, kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, kita hadir di dalam persekutuan doa, tidak selalu mengatakan, wah aku sibuk ini, sibuk itu, aku kerja ini, kerja itu, aku tidak punya waktu. Hei saudara-saudara, hei sahabat-sahabatku, pastilah kita punya waktu. Maka sediakanlah waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ternyata yang dikatakan oleh Santo Paulus ini benar-benar membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita. Karena dikatakan tadi, dalam persekutuan dengan Tuhan, ternyata jerih payahmu tidak sia-sia. Dan itu terbukti. Ketika kita bersekutu dengan orang lain, kita dapat pengalaman banyak dari orang lain. Ketika sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita bersaksi tentang imannya, tentang pergulatan imannya, kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan saya sering juga ketika ikut Zoom, entah itu dalam persaudaraan devosi Maria atau acara-acara yang lain, saya mendapatkan pengalaman yang banyak juga dari yang lain. Saya ingat ada satu imam saat ini menjadi misionaris, saya kira di Tokyo, ya, di Tokyo. Dia mengatakan ketika kita melayani Tuhan, ternyata ada yang namanya transfer rahmat. Tidak hanya yang dilayani itu yang mendapatkan rahmat, tapi kita yang melayani juga mendapatkan rahmat itu. Dan saya senang dengan kata-kata ini, dan itu benar terjadi adanya, bahwa kita selalu mendapatkan rahmat di dalam pelayanan kita. Kita mendapatkan rahmat di dalam persekutuan kita dengan yang lain. Oke, kemudian sebagai penutup saya mau mengatakan bahwa memang perjalanan yang sekarang kita hidupi itu harus benar-benar mampu membawa kita untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Saya yakin kalau dengan 3 prinsip tadi, yaitu kita berdiri dengan teguh, jangan goyah, kemudian kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan yang terakhir adalah kita bersekutu dengan saudara-saudari kita sehingga jerih payah kita tidak sia-sia, maka kita akan melewati setiap persoalan yang kita hidupi. Dan sebagai kesimpulan, saya mengatakan demikian. Ada satu simbol yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak pernah kalah. Saya gambarkan demikian. Ada satu gambar menjelaskan simbol-simbol demikian. Pada bagian bawah itu adalah tanah yang baik, dan itu adalah kita. Kita yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini sudah menjadi tanah yang baik. Lalu dari tanah yang baik itu tumbuh semacam kehidupan. Entah kamu sebut sebagai bunga atau pohon, tapi yang jelas muncul yang namanya kehidupan. Karena pohon itu tumbuh dari tanah yang baik, maka ketika
ada yang namanya badai, karena kemudian gambar yang berikutnya adalah ada pelangi, ada hujan yang deras, kemudian di atasnya itu ada mendung ya. Kalau mendung itu kan punya potensi hujan yang deras, tapi lihat, setelah hujan yang deras yang muncul adalah kemudian pelangi. Dan ini benar-benar ada dua pengalaman yang sangat indah, bahwa kita memang mengalami yang namanya hujan yang deras, tapi kemudian yang kita alami selanjutnya adalah setelah adanya hujan yang deras, apa yang muncul ketika masih hujan rintik-rintik itu? Ada pelangi sehabis hujan. Dan itulah pengalaman kita. Ada sesuatu yang seperti hujan deras itu, bahkan seperti badai yang membuat kita semua menjadi basah kuyup ya, kita tidak bisa menghindar meskipun membawa payung. Tapi kemudian ternyata kita melihat pelangi yang sangat indah, dan pelangi itu benar-benar menjadi gambaran dari kehidupan, berkat yang diberikan oleh Tuhan juga sangat indah. Tapi juga ada mendung ya, mendung yang punya potensi untuk hujan. Lalu kemudian ada gambar berikutnya, itu ada Roh Kudus yang membawa daun palma, dan itu memberi pengharapan yang luar biasa. Roh Kudus selalu menolong kita, selalu membantu kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Kenapa? Karena bersama dengan Roh Kudus kita tidak hanya mendapatkan berkat yang melimpah, tetapi kita didampingi oleh Roh Kudus untuk tetap menjadi pribadi yang tidak pernah kalah. Itu saja para sahabatku, pesan yang ingin saya sampaikan sangat sederhana, tapi pesan saya adalah jangan pernah menjadi pribadi yang kalah. Silahkan dibaca 1 Korintus bab 15 ayat 58. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.